Iya. Kita bersihkan ayam kampung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Alhamdulillah kali ini saya sudah mudik ke kampung halaman ya. Dan ini saya sedang masak-masak untuk acara buka bersama dengan keluarga. Rencananya saya mau masak ini nasi gurih dan ingkung ayam kampung. Itu nanti dibuat makan brokohan gitu yang pakai daun pisang. Untuk bumbunya ini saya sudah buat di rumah di Semarang ya. Jadi saya bungkus dan di sini tinggal masukin aja. Dan untuk bumbu ingkung itu sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Ini bumbunya sudah saya tumis dulu ya. Jadi tinggal masukkan aja. Lalu ini saya perasin santan kelapa dari 1 butir. Saya buat sekitar 1 liter. Jadi ada 2 liter dari air biasa, kemudian 1 liter dari air santan. Nah ini akan kita rebus sampai empuk ya, itu sekitar 1 jam lebih. Karena ini dimasak ingkung ya, bukan opor. Lalu kuahnya ini nanti akan kita asatin sehingga dia mengental ya, dan bisa untuk jadi taburan. Maksudnya untuk kuah di nasinya nanti jadi agak nyemek gitu. Karena keluarga kami di kampung ini ada 13 orang dan ayam kampungnya cuma 2. Kebetulan di Semarang ada orderan itu ayam ingkung separuh tuh banyak ya, jadi nggak kepake. Ini kepalanya ini kita bawa pulang, kami bawa pulang gitu ya, jadi bisa buat tambahan. Oke, ini di seasoning ya, seperti biasa dikasih garam, gula, kemudian ada kaldu bubuk ya. Saya suka biasanya tuh kaldu bubuknya pakai yang rasa sapi. Oke, kemudian kita tunggu ya sampai ayamnya itu empuk. Sambil kita tunggu kita bisa melakukan hal lain, yaitu kita akan membuat nasi gurihnya. Nasi gurih ini juga pakai santan ya, saya peras dari kelapa asli. Ini saya buat 2 kilo ya, jadi airnya dicuci, maksudnya berasnya dicuci dulu. Kemudian kita siapkan bumbu nasi gurihnya. Nah untuk bumbu nasi gurih kalau di Kudus ini biasanya tuh pakai bawang putih, bawang merah, jahe, serai, daun salam, kemudian ada lengkuas dan daun jeruk. Jadi aromanya itu lebih sedap ya, nggak plain gitu ya, nggak cuman gurih aja. Nah ini bumbunya udah saya haluskan dengan blender. Kemudian kita tuang ke dalam wadah atau panci atau wajan, boleh aja ya. Jadi ini nanti kita rebus sampai dia mendidih. Kemudian berasnya kita masukin ya. Nah beras dimasukin ke sini itu diaron ya. Jadi setelah diaron nanti akan kita kukus. Biasanya untuk nasi yang berbumbu itu kami menggunakan itu dari 1 kg beras itu airnya 1300 ml ya. Jadi itu kematangannya udah pas. Maksudnya dia nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Nah jangan lupa kita aduk-aduk ya santannya supaya dia nggak terlalu pecah, sambil kita menunggu ingkungnya itu matang. Nah ini setelah mendidih, kemudian saya masukkan nih berasnya ya, dan diaduk-aduk juga sampai airnya itu larut, diserap oleh beras ya. Kemudian kita matikan api kompornya dan tutup dengan tutup panci supaya lebih set lagi tuh berasnya. Nah ini berasnya sudah jadi aron ya. Nah ini belum mateng, kemudian lanjut kita kukus. Kukusnya cukup 30 menit aja. Nah ini ingkungnya sudah matang ya, sepertinya udah empuk, bisa kita angkat dan kita bisa asatin lagi ya untuk kuahnya. Selanjutnya ini mau bikin lagi lauk pelengkapnya. Ini ada tempe,
Ini mau dibikin orek tempe ya. Rasanya itu manis, pedas, ada asamnya juga. Nanti kalau kita nggak punya asam, kebetulan di sini nggak ada asam ya, saya ganti dengan belimbing wuluh. Untuk tempenya ini kita potong-potong seperti ini, potong kotak dadu ya. Dan tidak saya goreng ya, langsung aja nanti masuk ke dalam wajan supaya tidak terlalu banyak minyak ya. Jadi lebih sedikit hemat minyak, juga menjaga kesehatan. Jadi langsung kita masuk. Ini kita sedang mempersiapkan bumbunya untuk orek tempenya. Ini ada bumbunya, bawang putih, bawang merah, ada cabai rawit, saya pakai cabai rawit merah yang pedas. Juga ada cabai merah yang panjang biasa. Untuk brambang dan bawangnya kita iris tipis kayak tumisan seperti biasa gitu ya. Dan perlu kalian tahu ya, tumisan itu ini enak banget, rasanya itu nano-nano ya. Manis, pedas, asam. Gurihnya juga ada, jadi ngelabuhi banget lah kalau istilahnya di sini itu. Oke, bumbunya udah siap, langsung aja kita tumis ya. Seperti biasalah ya, menumis dengan minyak sedikit. Kita tumis bawang putih, bawang merahnya dulu supaya harum dan wangi. Baru setelah itu bisa kita masukkan cabenya. Untuk cabenya agak layu dikit aja karena nanti masih dimasak lama ya. Lalu tempenya langsung saja kita masukkan, kita orek-orek dulu di sini sebentar. Ya supaya fungsinya itu nggak terlalu langu tempe lah ya. Oke, selanjutnya setelah ini kita bisa masukkan airnya. Lebih bagus kalau kalian menggunakan air kelapa ya. Air kelapa tua juga nggak masalah, itu enak. Dan ini saya menggunakan air biasa sih ya, karena nggak ada. Tapi kalian perlu coba, rasanya itu lebih nikmat kalau pakai air kelapa. Oke, kita siramkan ini sekitar 1,5 liter air ya. Dan kita masukkan seasoningnya, ada gula merah, kemudian ada garamnya, kemudian ada kaldu bubuk, kecap manis, dan sedikit garam. Karena untuk garamnya saat ini harus sedikit aja ya, karena takutnya ini kan nanti kuahnya asat ya, jadi biasanya kalau garamnya terlalu banyak ngasihnya nanti keasinan. Oke, yang tak kalah penting kita harus tambahkan rempah aromatiknya, yaitu seperti daun salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk ya. Dan ini nanti dimasak asat, jadi rasanya itu lebih meresap. Jangan lupa kalau untuk ungkepan atau baceman itu harus ditutup ya, supaya dia lebih meresap. Nah, setelah setengah perjalanan airnya berkurang, ini saya masukkan ada belimbing wuluh ya. Boleh juga kalian masukkan asam ya, karena ini nggak ada, saya pakai belimbing wuluh. Rasanya ada asam-asam manis gitu ya, enak banget. Kalian harus cobain. Menu pelengkap yang kedua, ini kami bikin bakwan jagung ya. Bakwan jagung udah pernah saya share resepnya di video sebelumnya. Mungkin sekitar 2 mingguan yang lalu lah ya, kalian bisa cek. Dan saya tuliskan di box deskripsi ya, untuk linknya. Di sebelah rumah di kampung halaman, ini adik-adik saya menanam ada pohon cabai, ada juga kemangi ya, yang bisa dipetik setiap saat ya.
Oke, lanjut kita menggoreng bakwan jagungnya. Kita boleh goreng sampai keemasan ya, coklat keemasan supaya crispy-nya tahan lama. Dan untuk crispy, bakwan jagung yang crispy, kita bisa menambahkan airnya yang lebih cair dikit lagi daripada ini. Kemudian jangan lupa untuk adonan tepungnya bisa ditambahkan sedikit tepung beras. Dan itu untuk persenannya 10% dari tepung terigu. Ya, mari kita lihat lagi orek tempenya. Ini airnya sudah menyusut ya. Jadi sebentar lagi akan mateng. Nah, seperti ini. Menyusut seperti ini, rasanya benar-benar enak dan meresap. Nah, ini adik-adik saya sudah menyiapkan tempatnya. Nanti akan kita makan dengan gelaran daun pisang seperti ini. Kebetulan juga ada meja panjang. Dan daun pisangnya ini kita ambil di kebun belakang ada ya. Jangan lupa kita lap dulu dengan lap basah ya, supaya benar-benar bersih dan bisa untuk kita jadikan alas untuk makan. Dan untuk penataannya nanti akan menjelang buka puasa ya, supaya nggak perlu nutup dan lebih fresh gitu. Nah, jadi lauknya ini tadi ya, ada untuk nasinya nasi gurih yang berbumbu tadi, kemudian lauknya ada ingkung ayam kampung, kemudian ada orek tempe, dan bakwan jagung juga ditambah dengan kerupuk-kerupuk atau peyek-peyek. Nah, gini aja itu sudah nikmat dan enak ya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua jamuan makan bersama. Nah, sampai di sini dulu video kami kali ini. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi kalian yang baru mampir di channel Ciwi Catering. Dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga ya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masak